ada hadiah. Ini bukunya dikasih stempel kotoran ini dikasih rezeki. Wah, ini kaki saya juga, lupa tangan saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi, teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya terkait sharing tentang bagaimana kita hendaknya ketika akan memilih perkutut bakalan nih. Di video sebelumnya kita sudah sama-sama membahas dan saya sampaikan mengenai tips ataupun cara saya ketika memilih perkutut bakalan yang akan kita pelihara yang langsung dari alam. Dan kali ini insya Allah saya akan ajak teman-teman untuk sharing ini pendapat saya tentang cara kita mendapatkan perkutut bakalan yang dari Om Biokan. Dan seperti biasanya ini sifatnya hanya sharing pengalaman saya. Barangkali ada teman-teman yang lebih punya wawasan dan pengalaman yang lebih dari saya persilahkan untuk menyempurnakan apa yang saya sampaikan ini di kolom komentar nih teman-teman. Dan bagi teman-teman yang punya kasuistik, saya selalu berharap saya tunggu sharingnya di kolom komentar nih teman-teman. Oke, namun sebelum kita fokus ke apa yang saya sampaikan tadi, ke fokus video kita, di kolom komentar ada ada komentar dari akun YouTube yang bernama Bosman Channel. Nah, ini beliau mengatakan seperti ini, review dong yang masih umur 1 bulan, ciri jantan atau betinanya. Nah, kebetulan ini yang usia kurang lebih 1 bulan, ada si Wage dan si Untung ya. Ini yang si Wage, si Untung. Nah, terus terang saja ya, khususnya untuk sedulurku yang punya akun Bosman Channel tadi, untuk memprediksi yang di usia 1 bulan ini sebenarnya saya juga pertama kali ini untuk melakukan. Dan kasuistiknya ternyata di antara cara kita untuk memprediksi jantan dan betina ini kan di tulang supit nih teman-teman. Untuk di usia 1 bulan ini masih sulit sekali untuk dijangkau nih. Ini yang saya rasakan seperti ini. Nah, kemungkinan kalau yang cara kedua ini kan biasanya yang saya lakukan ini itu dengan cara merasakan cengkeramannya, cengkeraman ini apa, kaki-kakinya ini. Itu biasanya yang saya rasakan selama ini cukup efektif untuk membedakan jantan dan betina. Tapi kali ini kalau untuk kasuistik pian ini menurut saya sama-sama cengkeramannya masih sangat kuat sekali teman-teman. Atau mungkin yang ketiga itu dengan cara melihat posisi ini ya, posisi paruh yang sejajar dengan matanya ya. Cuman kendalanya saya juga belum tahu apakah nanti karena ini masih muda, masih piye ya, apakah nanti mengalami seiring pertumbuhan biologisnya dia mengalami perubahan atau tidak, saya juga belum tahu itu. Jadi kalau sementara ini ya, saya coba prediksi ini ya dari apa namanya, cucuknya ini, dari paruhnya. Ini kemungkinan ini jantan ya, kemungkinan kalau menurut saya. Dan kalau ini mungkin betina ya. Ini hanya prediksi kemungkinan. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman memprediksi jantan atau betina perkutut piek dalam usia 1 bulan, mohon saya dibantu untuk menjawab apa yang disampaikan saudara kita yang punya channel YouTube Bosman ini ya. Nah, karena ini ya seperti yang di awal saya katakan, pertama kali saya memprediksi yang masih piek seperti ini dan tulang supit belum terasa teman-teman. Oke, itu request dari sedulurku Bosman Channel ya. Kemudian kita langsung ke materi yang tadi saya sampaikan ya teman-teman, yaitu waduh, ini ada hadiah, ini bukunya dikasih stempel kotoran ini
dikasih rezeki. Wah, ini kaki saya juga, lupa tangan saya juga. Wah, ini anak-anak ini. Oke, kita lanjut ya. Mungkin dia sudah ngajak lanjut teman-teman. Ngajak lanjut ke pembahasan. Ini tips saya atau cara saya ketika memilih perkutut di ombyokan. Ya, ketika mau ngombyok ini ada dua opsi juga. Ada opsi ke kios, ada juga opsi di pasar burung ya, teman-teman. Nah, ketika kita ini ada adzan teman-teman, kita break dulu, kita cut dulu, kita next setelah adzan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini cara saya ketika mengambil perkutut bakalan dari ombyokan nih. Saya biasanya juga membedakan, satu ketika kita ngombyok di pasar, dan kedua kalau kita ngombyok di kios yang bukan di pasar gitu. Kan ada kios-kios yang di pasar, ada kios yang sendiri gitu, kayak toko burung kayak gitu teman-teman. Toko pakan. Yang ada pakannya biasanya kayak gitu. Kalau saya sendiri cenderung di toko yang tersendiri, bukan di pasar nih teman-teman. Mungkin kadang harganya agak berbeda, tapi beberapa kali saya jumpai ketika kita itu belinya di toko yang tersendiri kayak gitu, itu pengalaman yang pernah saya jumpai, perkututnya lebih terawat nih. Nah, kalau ketika di pasar yang sering kali saya temui, kebetulan ya, saya juga belum survei pasar ke seluruh Indonesia nih, hanya yang ada di sekitar saya. Kebetulan pasar-pasar yang ada di sekitar saya itu kadang perkututnya kurang terawat nih, sampai kadang dipatuhi bulunya sampai bodol-bodol semua kayak gitu. Artinya kurang terawat. Jadi rekomendasi awal berdasarkan kasuistik yang ada di lingkungan saya, itu saya rekomendasikan nyari di kios yang tersendiri gitu, bukan di pasar teman-teman. Kemudian kalau kita sudah sampai di tempat kita mau ngombyok tersebut, biasanya paling mudah kita pantau kandangnya gitu teman-teman. Kotoran yang ada di kandangnya itu seperti apa, dominasi airkah, encer, atau seperti apa. Karena dari kotoran itu kita bisa memprediksi seberapa jauh kesehatan perkutut tersebut. Kasuistik banyaknya perkutut yang mati ketika habis dari ngombyok itu ya kemungkinan besar karena ada penyakit bawaan dari tempat ngombyoknya tersebut. Jadi perkutut tersebut di tempat ngombyokannya sudah kurang sehat dan dibawa ke rumah kita, mungkin kalau rumah kita itu jauh juga mengalami stres perjalanan, ditambah dia harus adaptasi di lingkungan barunya di rumah kita. Kalau kita kurang telaten, itulah yang kemudian menyebabkan kematian yang tinggi ketika teman-teman ngombyok. Karena saya sering kali dapat sharing di kolom komentar itu, perkututnya mati dari ngombyokan itu, dari pas ngombyoknya kelihatan sehat, pas di rumah selang beberapa hari mati. Itu menurut saya, prediksi saya, kemungkinan seperti yang saya sampaikan itu tadi ya. Nah, itu bisa diprediksi dengan cara kita lihat kandang ombyokannya itu dominasi seperti apa kan gitu. Kalau dominasi katakan encer atau berkapur, nah ini teman-teman mungkin harus memberikan, setelah sampai di rumah, memberikan jamu-jamuan ya. Kalau saya biasanya ya kunyit, kencur, atau biji kelor gitu. Kemudian yang selanjutnya, hindari perkutut bulu yang mekar di dalam sangkar tersebut. Misalkan dalam kondisi yang panas kok bulunya mekar gitu, kayak ya bulunya mekar lah intinya, itu bisa kemungkinan itu perkutut kurang sehat. Ditambah diperparah, misalkan sudah bulunya mekar terus matanya berair, nah, ini perkutut yang kurang sehat. Kalau teman-teman punya misi untuk menyelamatkan perkutut tersebut, itu bagus. Kalau saya lebih tertarik yang seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang masih pemula dan ingin narjet untuk manggung dan sebagainya, itu ya hindari terlebih dahulu perkutut yang beresiko tinggi mengalami kematian karena adanya penyakit bawaan gitu ya. Nah, ini saya dikasih upah lagi nih sama perkutut ini, sama pian ini, ada kotoran lagi. Oke, kemudian encer ya? Jadi kan masih kecil ya, masih kecil dan dia suka minum. Belum tadi minumnya agak kebanyakan ya, tapi tidak berkapur ya. Tadi yang sebelum ini kotoran yang keluar dia juga padat. Oke teman-teman, kita lanjut. Kemudian usahakan ketika ngombyok cek
jenis kelamin jantan atau betina, walaupun itu sekedar prediksi, tapi setidaknya itu adalah upaya kita tahap awal supaya nanti apa yang kita harapkan dari kita merawat perkutut itu kita bisa tercapai, yaitu biasanya manggungnya kan yang dicari kan gitu. Berbeda kalau mungkin teman-teman nyari katuranggan, jadi tidak perlu terlalu fokus ke ini ya jenis kelamin apakah betina atau jantan. Kalau memang fokusnya teman-teman katuranggan, ya fokus saja di ciri fisiknya, ciri lakunya misalkan. Tetapi kalau yang diinginkan adalah anggungannya, ya harus cari yang jantan teman-teman, terlebih kalau teman-teman masih pemula, karena nanti akan sangat jauh berbeda kualitas manggungnya antara si betina dan si pejantan teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, cari info riwayat perkutut. Nah, jadi tanya saja sama yang punya kios tersebut, ini Bang, ini didapat dari mana? Dari peternak kah? Dari alam kah? Nah, kalau dari alam coba tanya-tanya ini dulu, jaringan atau mungkin mikat atau mungkin dengan metode apa perkutut tersebut ditangkap. Dengan kita mengantongi riwayat perkutut tersebut sampai di kios itu, nah, setidaknya kita bisa memprediksi kalau terjadi sesuatu pada perkutut yang akan kita rawat tersebut ya, itu tadi poin-poin yang biasanya saya lakukan kalau ngombyok teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang mau menyempurnakan, saya persilahkan. Dan jika ada teman-teman yang menemui problem ketika ngombyok, silahkan sharing di kolom komentar, yang insya Allah nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Kita bahas bareng-bareng. Di sini sifatnya kita belajar bersama. Saya bukan ahli ya, tapi saya senang hobi di perkutut dan ingin berbagi dengan teman-teman. Tapi saya pikir itu ya teman-teman. Wah, ini pian saya keduanya. Ini juga insya Allah nanti akan saya update perkembangan dia tahap demi tahap, yang mudah-mudahan juga bisa menjadi pengalaman bersama, yang mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kita bersama ya teman-teman. Oke, insya Allah kita berjumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut kamera dia.